Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila dengan nomor NIM 120802236608. Nah, saya berasal dari kelas Agroteknologi 1B Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan prodi Agroteknologi. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan tentang morfologi tumbuhan. Nah, dengan mata kuliah botani, di sini saya didampingi oleh seorang dosen, yaitu Ibu Yulia Dasi, SPMSI, selaku dosen pengampu. Selamat menyaksikan. Nah, di mana kita tahu bahwa morfologi tumbuhan itu terdiri atas daun, batang, akar, buah, biji, dan bunga. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang morfologi daun. Nah, daun atau disebut juga dengan folium. Daun sebagian besar itu berwarna hijau karena mengandung klorofil. Bentuk daun biasanya tipis, melebar, berwarna hijau, terdapat pada bagian buku-buku batang, dan selalu menghadap ke atas agar dapat menangkap sinar matahari sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya yaitu tentang fungsi daun. Nah, yang pertama yaitu sebagai asimilasi atau pengolahan zat-zat makanan. Nah, yang kedua yaitu resepsi, yaitu sebagai pengambil zat-zat makanan atau CO2. Nah, yang ketiga yaitu respirasi, yaitu sebagai pernapasan. Nah, yang keempat yaitu transpirasi, yaitu penguapan air. Nah, pada satu tangkai daun, ada yang satu hanya mempunyai satu daun saja, disebut daun tunggal. Nah, contohnya itu pada daun nangka atau disebut juga dengan Artocarpus integramer. Nah, teman-teman dapat melihat contoh daunnya dari yang saya berikan ini. Nah, di mana daun nangka ini hanya memiliki satu helai daun saja, maka daun nangka ini disebut daun tunggal. Nah, yang kedua yaitu mempunyai beberapa helai daun disebut daun majemuk atau disebut juga dengan Folium compositum. Contohnya daun belimbing atau nama latinnya yaitu Averrhoa carambolae. Nah, daun akan dikatakan lengkap apabila daun memiliki 3 bagian seperti berikut. Yang pertama yaitu tanpa adanya helaian daun atau disebut juga dengan lamina. Yang kedua yaitu tangkai daun atau disebut juga dengan petiolus. Yang ketiga yaitu upih atau pelepah, disebut juga dengan vagina. Nah, contohnya itu pada daun Caladium bicolor L. Nah, teman-teman dapat melihat contoh dari daun Caladium bicolor itu seperti yang saya sajikan ini. Nah, di mana daun Caladium bicolor ini memiliki 3 bagian, di mana daun Caladium bicolor ini memiliki lamina atau helaian daun. Yang kedua yaitu memiliki tangkai daun atau petiolus. Yang ketiga yaitu memiliki upi atau vagina. Nah, makanya daun Caladium bicolor ini termasuk daun lengkap. Nah, supaya teman-teman lebih paham apa itu daun tunggal, nah di sini saya akan menjelaskan itu daun tunggal. Nah, daun tunggal itu disebut juga dengan Folium simplex. Nah, daun akan dikatakan tidak lengkap apabila tumbuhan mempunyai 1 atau 2 bagian dari 3 bagian di atas. Susunan daun tidak lengkap itu mempunyai beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu hanya terdiri dari tangkai dan helaian daun saja, disebut daun bertangkai. Contohnya daun keladi atau talas, atau disebut juga dengan Colocasia esculenta uerbi. Nah, yang kedua yaitu hanya terdiri dari upi dan helaian saja, disebut daun berpelepah atau berupi. Contohnya daun tebu atau disebut juga dengan Saccharum officinarum L. Nah, yang ketiga yaitu hanya terdiri dari helaian saja, disebut daun duduk atau sesilis. Nah, contohnya yaitu seperti daun biduri atau disebut juga dengan Calotropis gigantea RBR. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang bentuk daun atau disebut juga dengan circumscriptio. Nah, A. Bagian terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah helaian daun. Yang pertama yaitu daun yang berbentuk bulat atau disebut juga dengan orbicularis. Contohnya daun teratai atau nama latinnya yaitu Nelumbium nelumbodulce. Nah, yang kedua yaitu daun bangun perisai
atau disebut juga dengan peltatus. Nah, contohnya yaitu daun talas atau daun keladi, disebut juga dengan Colocasia esculenta URB. Nah, yang ketiga yaitu daun jorong. Daun jorong itu berbentuk ovalis atau contohnya yaitu daun nangka atau disebut juga dengan Artocarpus integra L. Nah, yang keempat yaitu daun yang berupa memanjang atau oblongus. Contohnya daun srikaya atau yang kelima yaitu daun bangun lancet atau disebut juga dengan lanceolatus. Contohnya daun kemboja atau disebut juga dengan Pluimera acuminata ALT. Bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang pertama yaitu pangkal daun tidak bertore. A. Berbentuk bundar telur atau disebut juga dengan ovatus. Contohnya daun kembang sepatu atau disebut juga dengan Hibiscus rosa sinensis L. Itu segitiga sama kaki atau disebut juga dengan triangularis. Contohnya daun bunga pukul 4 atau disebut juga dengan Mirabilis jalapa L. Nah, yang C yaitu segitiga sama sisi. C yaitu berbentuk segitiga sama sisi atau disebut juga dengan deltoideus atau delta. Nah, di sini contohnya yaitu daun air mata pengantin atau disebut juga dengan Antigonon leptopus Hock et ARN. Nah, yang D yaitu berbentuk belah ketupat atau disebut juga dengan rhomboideus. Nah, contohnya yaitu daun bengkuang. Nah, atau disebut juga dengan Pachyrhizos erosus URB. Nah, yang kedua yaitu pangkal daun bertore atau berlekuk. A. Jantung atau disebut juga dengan Chordatus, yaitu bulat telur dengan pangkal daun bertore. Contohnya daun waru atau disebut juga dengan Hibiscus tiliaceus L. Yang B yaitu bangun ginjal atau disebut juga dengan reniformis. Itu berbentuk daunnya pendek lebar, ujung membulat atau tumpul. Contohnya daun pegagan atau kaki kuda atau disebut juga dengan Centella asiatica URB. Nah, yang C yaitu bentuk anak panah atau disebut juga dengan Sagittatus. Nah, daun tidak terlalu lebar, ujung tajam, pangkal daun lancip, demikian pula bagian pangkal daun di kiri dan di kanan. Nah, contohnya daun enceng atau disebut juga dengan Sagittaria saggitifolia L. Nah, yang D yaitu berbentuk tombak atau hastatus, seperti bangun Sagittatus tetapi bagian bawah pangkal daun di kanan dan di kiri tangkai mendatar. Contohnya daun wewehan atau disebut juga dengan Monocoria hastata solms. E itu bertelinga atau auriculatus seperti hastatus tetapi pangkal daun di kiri dan di kanan tangkai membulat. Contoh daun tempuyung atau Sonchus aspergille. Nah, yang C itu bagian yang terlebar di atas tengah-tengah helaian daun. Yang pertama yaitu bulat telur terbalik atau obovatus, contohnya daun sawo keci. Nah, yang kedua yaitu bangun jantung terbalik atau obrocardatus, contohnya daun semanggi gunung atau disebut juga dengan Oxalis cornitulata L. Nah, yang ketiga yaitu pasak atau segitiga terbalik atau disebut juga dengan Cuneatus, contohnya daun semanggi atau Marsilea crenata presi. Nah, yang keempat yaitu bangun solet atau sudip atau disebut juga dengan Spathulatus, disebut juga dengan Raphanus sativus L. Nah, yang D yaitu dari pangkal sampai ujung hampir sama lebar. Nah, yang pertama yaitu bangun garis atau linearis, contoh daun bermacam-macam rumput atau disebut juga dengan Graminae atau Poaceae. Nah, yang kedua yaitu bangun pita atau disebut juga dengan Ligulatus, contoh daun jagung atau Zeamys L. Nah, yang ketiga yaitu bangun pedang atau disebut juga dengan Ensiformis, contohnya daun nenas seberang atau disebut juga dengan Agave silsilana per. Nah, yang keempat yaitu bangun paku atau disebut
atau disebut juga dengan subulatus. Contoh daun araucaria, cunikhami, ait. Nah, yang kelima yaitu bangun jarum, disebut juga dengan Acherochus. Contohnya daun pinus atau disebut juga dengan Pinus mercusi Jung dan Devier. Nah, yang ketiga yaitu ujung daun atau disebut juga dengan apex foli. A. Berbentuk runcing atau akutus, terdapat pada daun-daun bangun, bulat memanjang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan belah ketupat. Contohnya daun oleander atau disebut juga dengan Nerium oleander L. Nah, yang B yaitu berbentuk meruncing atau disebut juga dengan acuminatus, seperti pada ujung runcing, tetapi pertemuan kedua tepinya jauh lebih tinggi dan tampak sempit panjang serta runcing. Contohnya daun sirsa atau disebut juga dengan Annona muricata L. Nah, C yaitu berbentuk tumpul atau obtusus. Nah, terdapat pada daun bulat telur Nicara kauki Dub. Nah, yang D yaitu membulat atau disebut juga dengan rotundatus. Itu terdapat pada daun bangun, bulat, jorong, dan ginjal. Contoh daun kaki kuda atau disebut juga dengan Centella asiatica urb. Dan daun teratai disebut juga dengan Nelumbium nelumbodruce. Nah, yang E yaitu rompang, yaitu truncatus. Jika pertemuan kedua tepi daunnya tampak sebagai garis yang rata. Contohnya daun semanggi atau disebut juga dengan Marsilea crenata presi. Yang F yaitu terbelah atau retusus. Itu ujung daun memperlihatkan suatu lekukan yang kadang-kadang jelas atau tidak jelas. Contohnya daun sidaguri atau disebut juga dengan sida retusa. Nah, contoh yang kedua yaitu daun bayam, yaitu disebut juga dengan Amaranthus hybridus L. Nah, yang G yaitu berduri atau disebut juga dengan Mucronatus. Jika ujung daun ditutup dengan suatu bagian yang runcing, keras sebagai duri. Contohnya daun nenas seberang atau disebut juga dengan agave. Nah, yang keempat yaitu pangkal daun atau disebut juga dengan basis foli. A. Tepi daun yang bertemu terdapat satu pada daun-daun bangun perisai. Contohnya daun talas atau disebut juga dengan Colocasia esculenta urb. Yang kedua yaitu terdapat pada daun yang bangunnya membulat. Contoh daun teratai atau disebut juga dengan Nelumbium nelumbodruce. Nah, yang B yaitu tepi daun terpisah oleh pangkal ibu tulang daun. Satu, runcing atau akutus. Yang kedua, meruncing atau acuminatus. Yang ketiga, tumpul atau obtusus. Yang keempat, membulat atau rotundatus. Yang kelima yaitu rompang atau rata disebut juga dengan truncatus. Yang keenam yaitu berlekuk disebut juga dengan emarginatus. Nah, yang kelima yaitu tulang daun atau nervatio atau venatio. Fungsi tulang daun yang pertama yaitu memberi kekuatan pada daun dan disebut rangka daun atau skeleton. Nah, yang B yaitu merupakan berkas-berkas pembuluh yang berguna sebagai jalan untuk mengangkut zat-zat yang diambil tumbuhan dari tanah, itu air dan garam-garam, dan mengangkut hasil-hasil asimilasi dari daun ke bagian-bagian lain yang memerlukannya. Sekarang yaitu berdasarkan besar kecilnya terdapat 3 bagian tulang-tulang daun. Yang pertama yaitu ibu tulang daun atau disebut juga dengan costa. Yang kedua yaitu tulang-tulang cabang disebut juga dengan nervus lateralis. Yang ketiga yaitu urat-urat daun disebut juga dengan vena. Selanjutnya kita akan membahas tentang susunan tulang-tulang daun. Yang pertama yaitu daun yang bertulang menyirip atau disebut juga dengan penninervis.
yaitu terdapat pada daun tumbuhan Dicotyledoneae. Itu contohnya daun mangga atau disebut juga dengan Mangifera indica L. Nah, yang kedua yaitu daun yang bertulang menjari atau disebut juga dengan Palminervis. Yaitu terdapat pada daun tumbuhan dikotil, contohnya daun kapas atau disebut juga dengan Gossypium sp. Dan daun jarak disebut juga dengan Riccinus communis L. C yaitu daun bertulang melengkung atau Curvinervis. Itu terdapat pada tumbuhan monokotil. Contohnya daun genjer atau disebut juga dengan Limnocharis flava Butch. Nah, yang D yaitu daun bertulang sejajar atau disebut juga dengan Rectinervis. Yaitu terdapat pada tumbuhan monokotil. Contohnya daun-daun jenis rumput-rumputan atau disebut juga dengan Poaceae atau Graminae. Nah, yang keenam yaitu daun majemuk atau disebut juga dengan Folium compositum. Yaitu suatu daun dinamakan daun majemuk jika tangkai daun bercabang-cabang dan pada tiap-tiap tangkai daun terdapat satu helaian daun. Nah, bagian-bagian dari daun majemuk yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ibu tangkai daun atau disebut juga dengan Petiolus communis, yaitu bagian dan majemuk yang menjadi tempat duduknya helaian daun. Nah, yang kedua yaitu tangkai anak daun atau disebut juga dengan petiolus, yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Nah, yang C yaitu anak daun atau disebut juga dengan foliolium. Contohnya daun asam atau disebut juga dengan Tamarindus indica L. Nah, berdasarkan susunan anak daun pada ibu tangkai, maka daun dapat dibagi menjadi 4 golongan. Nah, yang pertama yaitu daun majemuk menyirip atau disebut juga dengan pinnatus. Nah, yang kedua yaitu daun majemuk menjari atau palmatus atau digitatus. Yang ketiga yaitu daun majemuk bangun kaki atau disebut juga dengan pedatus. Nah, yang keempat yaitu daun majemuk campuran atau disebut juga dengan Digitatopinnatus. Nah, yang ketujuh yaitu daun majemuk menyirip atau disebut juga dengan pinnatus. Daun majemuk menyirip yaitu daun majemuk yang anak daunnya terdapat di kiri kanan ibu tulang daun. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam daun majemuk menyirip yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu daun majemuk menyirip beranak daun satu atau unifoliolatus. Pada daun ini sesungguhnya terdapat lebih dari satu daun, tetapi yang tinggal hanya satu daun saja karena daun yang lain telah tereduksi. Nah, jenis daun ini terdapat pada berbagai jenis pohon jeruk. Contohnya jeruk besar atau Citrus maxima Mer. Yang kedua yaitu jeruk nipis, yaitu Citrus aurantivola SW. B. Daun majemuk menyirip genap atau disebut juga dengan abrupte pinnatus. Itu di sebelah kiri kanan ibu tulang terdapat sejumlah anak daun yang berpasangan atau tidak berpasang-pasangan sehingga jumlah anak daunnya dapat genap atau tidak genap. Contohnya daun asam atau Tamarindus indica L. Yang C yaitu daun menyirip gasal atau ganjil atau disebut juga dengan Imparipinnatus. Daun menyirip gasal, jumlah anak daunnya gasal apabila letaknya berpasang-pasangan. Jika letak anak daunnya tidak berpasangan, maka jumlah anak daunnya genap. Contohnya daun mawar atau disebut juga dengan Rosa sp. Jumlah anak daunnya gasal. Yang kedua yaitu daun pacar Cina atau disebut juga dengan Aglaia odorata Laur. Jumlah anak daunnya genap. Nah, yang 8 yaitu daun majemuk menjari atau disebut juga dengan Palmatus atau Digitatus.
Daun majemuk menjari yaitu semua anak daunnya tersusun memencar pada ujung ibu tangkai, seperti letaknya jari-jari pada tangan. Itu selanjutnya itu macam-macam daun majemuk menjari. A. Beranak daun dua atau bifoliolatus. Itu jika pada ujung ibu tangkai terdapat dua anak daun, contohnya daun namnam atau disebut juga dengan Kinometra cauliflora L. Nah, yang B yaitu beranak daun tiga, disebut juga dengan Triofoliolatus. Itu jika pada ujung ibu tangkai terdapat tiga anak daun, contohnya daun pohon para. Disebut juga dengan Hevea brasiliensis Muel. Yang C itu beranak daun 5 atau disebut juga dengan Quinquefoliolatus. Itu jika pada ujung ibu tangkai terdapat 5 anak daun. Contohnya daun maman atau disebut juga dengan Ginadropsis pentaphylla DC. Nah, yang D itu beranak daun 7 atau disebut juga dengan Septemfoliolatus. Itu jika pada ujung ibu tangkai terdapat 7 anak daun. Contohnya daun randu atau disebut juga dengan Ceiba pentadra Gaertz. Selanjutnya itu daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Daun majemuk bangun kaki mempunyai susunan seperti pada daun majemuk menjari, tetapi dua anak daun yang paling tepi tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun di sampingnya. Contohnya daun tumbuhan familia Araceae, yaitu Arisaema filiforme. Nah, selanjutnya yaitu daun majemuk campuran atau disebut juga dengan Digitatopinatus. Nah, daun majemuk campuran yaitu suatu daun majemuk yang mempunyai cabang-cabang ibu tangkai memencar seperti jari dan terdapat pada ujung ibu tangkai. Pada cabang-cabang ibu tangkai ini terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip. Jadi, terdapat campuran antara susunan menjari dan susunan menyirip. Contohnya daun sikejut atau putri malu, atau disebut juga dengan Mimosa pudica L. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi batang. Nah, batang disebut juga dengan kaulis. Sifat-sifat batang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbentuk silinder atau panjang bulat atau berbentuk lain dan selalu bersifat actinomorph dengan beberapa bidang dapat dibagi menjadi dua yang setangkup. Nah, yang kedua yaitu mempunyai ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Buku-buku inilah terdapat daun-daunnya. Ketiga yaitu tumbuhnya menuju matahari atau cahaya, jadi bersifat heliotrop atau fototrop. Nah, yang keempat yaitu selalu bertambah panjang pada bagian ujungnya sehingga mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Nah, yang kelima yaitu mengadakan percabangan yang tidak pernah digugurkan kecuali kadang-kadang cabang yang kecil atau ranting. Yang keenam yaitu warnanya tidak hijau kecuali tumbuhan yang berumur pendek atau pada waktu batang masih muda. Nah, tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tumbuhan yang tidak jelas batangnya atau planta akaulis. Batang tumbuhan semacam ini akan tampak batangnya apabila sedang berbunga. Batangnya tumbuh dengan cepat dari tengah-tengah roset daun, sedangkan daun-daunnya jarang, bercabang-cabang dan mendukung bunga-bunganya. Contoh lobak atau disebut juga dengan Rephanus sativus L. Nah, yang kedua yaitu tumbuhan yang jelas batangnya. Ada 4 macam yaitu sebagai berikut. A. Batang basah atau herbaceous. Jika batangnya lunak dan berair, contoh bayam. Yang disebut juga dengan Amaranthus spinosus L. Yang kedua yaitu krokot atau disebut juga dengan Portulaca oreancea L. B. Batang berkayu atau lignosus. Batang semacam ini terdapat pada pohon-pohon arbores dan semak-semak atau frutices. Contoh pohon durian atau Durio zibetunus L. Dan
semak kembang lampu, yaitu Hibiscus Schizopetallus Hock F. Nah, yang C yaitu berbatang rumput atau kalmus. Jika batangnya tidak keras, ruas-ruas nyata dan biasanya mempunyai rongga. Contoh rumput-rumputan atau disebut juga dengan Poacea atau Graminae. Dan pada padi yaitu Oryza sativa L. D. Batang mendong yaitu Calamus. Jika seperti batang rumput tetapi ruas-ruasnya lebih panjang. Contoh mendong atau disebut juga dengan Fimbrillis globulosa Kunz. Dan pada tumbuhan sebangsa kateki. D. Berbatang mendong atau Calamus. Jika seperti batang rumput tetapi ruas-ruasnya lebih panjang. Contoh mendong atau Fimbrillis globulosa Kunz. Dan pada tumbuhan sebangsa teki yaitu Cyperaceae. Nah, bentuk batang. Bentuk batang ialah penampang atau irisan melintang batang. Berdasarkan dari satu sudut bentuk penampang melintangnya, maka ada bermacam-macam bentuk batang, yaitu sebagai berikut. A. Bulat atau teres, contoh kelapa atau Cocos nucifera L. Dan bambu, Bambusa sp. B. Bersegi atau angularis. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu bangun segitiga atau triangularis. Contoh batang teki atau Cyperus rotundus. 2. Bangun segi empat atau disebut juga dengan quadrangularis. Contoh batang liar atau Coleus cutellarioides Benn. Dan batang markisa atau Passiflora quadrangularis L. Nah, C. Pipih melebar menyerupai daun dan juga mengambil alih tugas daun antara lain. Yang pertama yaitu dapat mengadakan asimilasi, yang kedua resorpsi, yang ketiga respirasi, dan yang keempat transpirasi. Batang yang demikian ini dinamakan Phlochladdia atau Phylocladium jika sangat pipih serta mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Contoh jakang atau Muehelembecla platyclada Mason. Yang kedua yaitu Cladodia atau Cladodium jika tetap tumbuh terus serta selalu bercabang. Contohnya sebangsa kaktus atau Oputia vulgaris Mill. Nah, permukaan batang ada bermacam-macam yaitu sebagai berikut. A. Berambut atau pilosus. Contoh tembakau atau Nicotiana tabacum L. B. Berduri atau spinosus. Contoh mawar atau Rosa sp. C. Memperlihatkan bekas-bekas daun. Contoh kelapa atau Cocos nucifera L. Nah, D. Memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu. Contoh keluih, Artocarpus communis Forts. Dan nangka yaitu Artocarpus integramer. E. Memperlihatkan banyak intisel. E. Memperlihatkan banyak lentisel. Contoh sengon atau Albizia stipulata Buff. F. Keadaan-keadaan lain yaitu lepasnya kerak atau bagian kulit batang yang mati. Contohnya kayu putih atau Melaleuca leucadendron L. Dan jambu biji yaitu Pisidium guajava L. Nah, selanjutnya itu tentang morfologi akar. Nah, akar disebut juga dengan radik. Akar mempunyai sifat seperti berikut. Yang pertama yaitu di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop atau menuju ke air atau hidrotop dan meninggalkan udara serta cahaya. Yang kedua yaitu tidak mempunyai ruas-ruas dan buku, berwarna kekuningan atau keputih-putihan. Yang keempat yaitu bagian ujungnya tumbuh terus. Nah, yang kelima yaitu bentuknya meruncing untuk memudahkan menembus tanah. Nah, bagian-bagian akar terdiri dari berikut ini. 1. Pangkal akar atau leher akar, disebut juga dengan kolum, yaitu sambungan pangkal batang dengan bagian akar. Nah, yang kedua yaitu ujung akar atau apex radicis, yaitu bagian termuda dari akar.
dan terdiri dari jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Nah, yang ketiga yaitu batang akar atau disebut juga dengan corpus radicis, yaitu bagian akar di antara leher akar dengan ujung akar. Nah, yang keempat yaitu cabang-cabang akar atau disebut juga dengan radik lateralis, yaitu bagian-bagian akar yang keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat bercabang lagi. Nah, yang kelima yaitu serabut akar atau disebut juga dengan fibrilla radicals, yaitu cabang-cabang akar yang halus dan bentuknya serabut. Yang keenam yaitu bulu-bulu akar atau rambut-rambut akar atau disebut juga dengan pilus radicalis, yaitu bagian akar yang merupakan penonjolan sel-sel kulit akar yang panjang, bentuknya seperti bulu atau rambut. Nah, rambut akar ini dapat berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sehingga lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap. Nah, yang ketujuh itu tudung akar atau disebut juga dengan kaliptra, yaitu bagian akar paling ujung dan terdiri dari jaringan yang bermanfaat melindungi ujung akar yang masih muda serta lemah. Nah, sistem akar pada tumbuhan ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem akar tunggang, jika akar lembaga atau disebut juga dengan radikula, yaitu tumbuh terus dan menjadi akar pokok yang selanjutnya bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Nah, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang atau disebut juga dengan radik primaria. Nah, terdapat pada tumbuhan Dicotyledonae berbiji belah dan tumbuhan Gymnospermae atau berbiji telanjang. Macam-macam akar tunggang. Yang pertama yaitu berbentuk tombak atau fusiformis. Jika bagian pangkal besar meruncing ke ujung dengan percabangan dari serabut-serabut akar, fungsinya sebagai tempat menimbun makanan. Oleh karena bentuknya demikian maka disebut akar tombak atau akar pena. Contohnya wortel atau disebut juga dengan Daucus carota L. Nah, yang kedua yaitu lobak atau Raphanus sativus L. B. Berbentuk gasing atau napiformis. Jika bagian pangkal besar dan membulat, akar-akar serabut sebagai cabang hanya pada ujung yang sempit, kemudian meruncing. Berdasarkan bentuknya, maka disebut akar gasing. Contoh, beet atau Beta vulgaris L. Dan bengkuang, Pachyrhizos erosus urb. C. Berbentuk benang atau filiformis. Jika akar tunggang kecil, panjang seperti akar serabut dan percabangannya sedikit sekali, berdasarkan bentuknya disebut akar benang. Contoh kratok atau Phaseolus lunatus L. Nah, yang kedua yaitu sistem akar serabut, yaitu apabila dalam perkembangan selanjutnya akar lembaga mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Terdapat pada tumbuhan Monocotyledonae berbiji tunggal. Macam-macam akar serabut meliputi berikut ini. Contoh pada akar padi atau Oryza sativa L. B. Akar serabut kaku keras dan cukup besar seperti tambang atau tali. Contoh akar pada kelapa atau Cocos nucifera L. Nah, yang C yaitu akar serabut besar-besar, hampir sebesar lengan, dan masing-masing tidak memperlihatkan percabangan. Contoh, akar pada pandan, atau disebut juga dengan Pandanus tectorius Sol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi buah. Buah atau disebut juga dengan fruktus. Buah terbentuk karena terjadinya penyerbukan pada bunga yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Pada peristiwa pembuahan ini, maka bakal buah atau ovarium akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji atau ovulum yang terdapat di dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji. Nah, buah dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu sebagai berikut. 1. Buah sejati atau buah telanjang atau disebut juga dengan fructus baa nudus, yaitu
buah yang terbentuk hanya dari bakal buah-buahnya saja. Nah, macam-macam buah sejati. Yang pertama yaitu buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Contoh, buah mangga atau Mangifera indica L yang mempunyai satu ruang dengan satu biji. Yang kedua yaitu buah pepaya atau Carica papaya L yang terjadi dari beberapa daun buah dengan satu ruang dan banyak biji. Nah, yang ketiga yaitu buah durian atau Durio zibetinus mur yang terdiri dari beberapa daun buah, mempunyai beberapa ruang, dan dalam tiap ruang terdapat beberapa biji. Nah, B. Buah sejati ganda, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Contoh, buah cempaka atau Micela cempaka bal. C. Buah sejati majemuk, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah dan setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak sebagai satu buah saja. Contohnya buah pandan atau Pandanus tectorius Sol. Nah, yang kedua yaitu buah semu atau buah tertutup, disebut juga dengan Fructus spurius, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian yang lain dari bunga, yang kemudian menjadi bagian utama buah itu sendiri. Nah, macam-macam buah semu. Yang pertama yaitu buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah, dan pada buah ini selain bakal buah ada pula bagian lain dari bunga yang ikut membentuk buah. Contohnya buah jambu monyet atau disebut juga dengan Anacardium occidentale L. Yang kedua itu buah ciplukan atau disebut juga dengan Physalis minima L. B. Buah semu ganda, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain dan masing-masing tumbuh menjadi buah. Contohnya buah arbel atau Fragraria vesca L. C. Buah semu majemuk, yaitu buah semu yang terjadi dari bunga majemuk yang dari luar seluruhnya tampak seperti satu buah. Contohnya buah keluih atau Artocarpus communis force dan buah nangka atau Artocarpus integramer. Demikian juga buah lo atau Ficus glomerata Rock dan buah beringin atau Ficus benjamina L adalah buah semu majemuk yang terjadi dari dasar bunga bersama yang berbentuk seperti perluk atau bulat yang di sebelah dalamnya terdapat buah-buah yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi biji. Biji atau disebut juga dengan semen. Pada mulanya, biji duduk pada suatu tangkai yang keluar dari tembuni atau papan biji atau disebut juga dengan placenta. Nah, tangkai pendukung biji disebut tali pusar atau funiculus. Dan bagian biji tempat melekatnya tali pusat disebut pusar biji atau hilum atau hilus. Apabila biji sudah masak, maka tali pusatnya putus, sehingga biji terlepas dari tembuninya. Tali pusat ada kalanya juga ikut tumbuh dan kemudian berubah menjadi selaput biji atau arillus. Nah, adapun bagian-bagian biji seperti berikut. 1. Kulit biji atau spermodermis. Yang kedua yaitu tali pusar atau funiculus. Yang ketiga yaitu inti biji atau isi biji atau nucleus seminis. Nah, kulit biji berasal dari selaput biji atau integumentum. Pada tumbuhan biji tertutup Angiospermae, kulit biji mempunyai dua lapisan, yaitu sebagai berikut. 1. Kulit biji. A. Lapisan kulit di sebelah luar atau testa ada yang tipis, kaku seperti kulit, keras seperti kayu atau seperti batu, dan dapat berwarna merah, biru, kehijau-hijauan, pirang, serta permukaannya ada yang licin atau keriput. Bagian ini merupakan pelindung utama bagi biji yang ada di dalamnya.
B. Lapisan kulit di sebelah dalam atau integumentum. Tipis seperti selaput dan disebut kulit ari. Tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae, kulit biji ada 3 lapisan, yaitu sebagai berikut. A. Kulit luar atau sarkotesta, tebal berdaging, pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning dan akhirnya merah. B. Kulit tengah atau skelotesta, lapisan yang amat keras, berkayu, mencapai kulit dalam atau endokarpium pada buah baru. C. Kulit dalam atau endotesta, tipis seperti selaput, kerap kali melekat erat pada inti biji. Nah, yang kedua yaitu tali pusar atau funiculus. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni, jadi merupakan tangkai biji. 3. Inti biji atau nukleus seminis. Inti biji terdiri dari berikut ini. A. Lembaga embrio, yaitu calon individu baru. Di dalam biji lembaga telah memperlihatkan ketiga bagian utama tumbuhan, yaitu sebagai berikut. 1. Akar lembaga atau calon akar atau disebut juga dengan radikula, yang akan tumbuh terus merupakan akar tunggang untuk tumbuhan Dicotyledoneae. Yang kedua yaitu daun lembaga atau cotyledon, yang merupakan daun pertama dari suatu tumbuhan. Fungsi daun lembaga adalah sebagai berikut. A. Tempat penimbun makanan, tampak tebal, bentuknya cembung pada satu sisi dan rata pada sisi yang lain. Jumlahnya 2 dan duduk berhadapan pada sisi yang rata tadi. Dalam hal yang seperti ini, maka biji seperti terdiri dari 2 belahan atau 2 keping, sehingga daun lembaga disebut juga belahan biji atau keping lembaga. B. Alat untuk asimilasi, yang tugasnya seperti daun-daun tumbuhan pada umumnya. C. Alat penghisap makanan untuk lembaga dari putik lembaga. Nah, jumlah daun lembaga sangat penting untuk mengadakan penggolongan tumbuhan berbiji, yaitu sebagai berikut. A. Tumbuhan biji tunggal atau monocotyledoneae, sebab biji tampak utuh atau tunggal. B. Tumbuhan biji belah atau Dicotyledoneae, sebab bijinya tampak terdiri dari 2 keping atau 2 belah. C. Tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae. 3. Batang lembaga atau cauliculus, dapat dibedakan 2 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Ruas batang di atas daun lembaga atau internodium epicotylum. B. Ruang batang di bawah daun lembaga atau internodium hypocotylum. B. Putik lembaga atau albumen, bagian biji yang terdiri dari suatu jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan. Bagi lembaga adalah putik lembaga atau albumen. Nah, contohnya yaitu biji tumbuhan berbuah polong atau leguminosae. Berdasarkan adanya jaringan yang menjadi tempat penimbunan cadangan makanan, maka putik lembaga ada 2 macam, yaitu 1. Putik lembaga dalam atau endospermium. Apabila jaringan penimbun makanan terdiri dari sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga sekunder yang sesudah dibuahi oleh inti sperma, kemudian membelah menjadi jaringan penimbun makanan ini. Contohnya tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, yaitu biji jagung atau Zeamash L, dan biji rumput atau Poaceae atau Gramineae. 2. Putik lembaga luar atau perispermium. Apabila jaringan penimbun makanan berasal dari bagian biji di luar kandung lembaga, dapat berasal dari nucellus atau selaput bakal biji. Contoh, biji lada atau Piper nigrum L. Ada pula biji yang cadangan makanannya tersimpan baik dalam putik lembaga luar maupun dalam, jadi kedua-duanya ada pada biji. Contoh, biji pala atau Myristica fragrans Hout. B. Kecambah atau plantula. Kecambah atau plantula adalah tumbuhan yang masih kecil, yang baru muncul dari biji dan hidup dari persediaan makanan yang terdapat di dalam biji. Bagian-bagian dari kecambah sama seperti bagian-bagian lembaga.
karena kecambah berasal dari lembaga. Ada dua macam perkecambahan biji, yaitu 1. Perkecambahan di atas tanah atau epigel. Apabila pada perkecambahan terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga sehingga dengan demikian lembaga berada di atas tanah. Contohnya perkecambahan pada kacang hijau atau Phaseolus radiatus L. Yang kedua yaitu perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal. Apabila pada perkecambahan daun lembaganya tetap berada di dalam kulit biji dan tetap berada di dalam tanah. Contohnya perkecambahan pada kacang kapri atau Pisum sativum L. Sekarang kita akan membahas bunga atau bunga bahasa latinnya yaitu phlox. Bunga merupakan modifikasi dari batang dan daun. Bunga adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga atau disebut juga dengan divisio Magnoliophyta atau Angiospermae. Nah, fungsi biologis bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan betina untuk menghasilkan biji. Proses dimulai dengan penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan dan berlanjut dengan pembentukan biji. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Nah, contohnya dapat teman-teman lihat dari gambar di samping yang telah saya sajikan. Nah, bagian utama bunga yang pertama yaitu kelopak bunga atau disebut juga dengan calyx. Nah, yang kedua yaitu mahkota bunga atau corolla. Yang ketiga yaitu alat kelamin jantan berupa benang sari. Nah, yang keempat yaitu alat kelamin betina berupa putik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian bunga beserta fungsinya. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga itu berfungsi untuk menyokong berdirinya bunga. Nah, yang kedua yaitu dasar bunga. Dasar bunga itu berfungsi untuk menempelnya semua bagian bunga. Nah, yang ketiga yaitu sumbu bunga. Sumbu bunga itu berfungsi sebagai titik pelekatan organ-organ bunga seperti putik, benang sari, kelopak, mahkota bunga, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga itu berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Yang kelima yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga itu berfungsi untuk menarik perhatian hewan penyerbuk karena memiliki warna yang cerah. Yang keenam yaitu tangkai putik. Tangkai putik itu berfungsi untuk menyokong kepala putik. Yang ketujuh yaitu kepala putik. Kepala putik itu berfungsi untuk melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Yang kedelapan yaitu bakal buah. Bakal buah itu berfungsi untuk menghasilkan buah yang menyimpan biji setelah terjadi proses pembuahan. Yang kesembilan yaitu bakal biji. Bakal biji itu akan berubah menjadi biji setelah penyerbukan. 10 yaitu tangkai sari. Tangkai sari itu berfungsi untuk menyokong kepala sari. Yang ke-11 yaitu kepala sari. Nah, kepala sari itu berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Nah, selanjutnya nomor 12, serbuk sari. Serbuk sari itu berfungsi untuk membawa mikrogametofit kepada putik agar terjadi proses pembuahan. Itu kelenjar nektar. Kelenjar nektar itu berfungsi untuk menghasilkan nektar sebagai pemikat hewan penyerbuk untuk mendekatinya dan membantu proses penyerbukan, yaitu perhiasan bunga. Nah, perhiasan bunga itu berfungsi sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, selanjutnya yaitu tentang bunga sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama itu bunga sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki semua alat kelamin bunga, meliputi putik, benang sari, dan hampir memiliki bagian-bagian bunga. Contohnya seperti bunga kembang sepatu. Contohnya yang ada di samping ini. Nah, yang kedua yaitu bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna itu adalah bunga yang tidak memiliki salah satu alat kelamin bunga. Misalnya, tidak memiliki putik atau benang sari, contohnya bunga salak. Nah, seperti yang ada di contoh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelamin bunga. Kelamin bunga itu terdiri atas 3. Yang pertama yaitu bunga banci atau bunga berkelamin 2.
atau nama latinnya yaitu Hermaphroditus, yaitu bunga yang terdapat dua alat kelamin, seringkali dinamakan pada bunga sempurna atau bunga lengkap, karena biasanya mempunyai hiasan bunga yang terdiri atas kelopak dan mahkota, contohnya bunga terung. Nah, yang kedua yaitu bunga berkelamin tunggal atau uniseksual. Nah, pada bunga ini hanya terdapat salah satu dari kedua macam alat kelaminnya. Yang ketiga yaitu bunga mandul. Bunga yang tidak mempunyai alat pembiakan atau alat kelamin. Contohnya pada bunga matahari atau disebut juga dengan Helianthus annus L. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bunga berdasarkan letaknya. Dibedakan atas. 1. Flos terminalis, yaitu bunga yang terletak pada ujung tangkai, contohnya bunga jantan jagung. Nah, yang kedua yaitu Flos aquilaris, yaitu bunga yang terletak pada ketiak daun, contohnya bunga kembang sepatu atau disebut juga dengan Hibiscus rosa atau sinensis. Nah, kita dapat melihat contoh gambarnya seperti di samping ini ya. Nah, selanjutnya yaitu dasar bunga. 1. Pendukung tajuk bunga atau disebut juga dengan antoporum, yaitu bagian dasar bunga tempat duduknya daun-daun tajuk bunga, seperti terdapat pada bunga anyelir atau disebut juga dengan Dianthus caryophyllus L. Nah, yang kedua yaitu pendukung benang sari atau disebut juga dengan andoporum, bagian dasar bunga yang seringkali meninggi atau memanjang dan menjadi tempat duduknya benang sari, misalnya pada bunga maman. Yang ketiga itu pendukung putik atau disebut juga dengan ginoporum, yaitu suatu peninggian pada dasar bunga yang khusus menjadi tempat duduknya putik, seperti terdapat pada bunga teratai besar, disebut juga dengan Nelumbium, Nelumbe druce, dan cempaka Micela campaca L. Yang keempat yaitu pendukung benang sari dan putik atau disebut juga dengan Androgynopharum, yaitu bagian dasar bunga yang biasanya meninggi dan mendukung benang sari dan putik di atasnya. Misalnya pada bunga markisa atau disebut juga dengan Passiflora quadrangularis. Setelah itu cakram atau disebut juga dengan diskus. Di samping bagian-bagian tersebut, pada dasar bunga seringkali terdapat semacam peninggian atau bantalan berbentuk cakram yang seringkali mempunyai kelenjar-kelenjar. Nah, selanjutnya yaitu tentang bentuk dasar bunga. Nah, yang pertama yaitu rata, hingga semua bagian duduk sama tinggi di atas dasar bunga, berturut-turut dari luar ke dalam. Misalnya kelopak, tajuk, bunga, benang sari, dan putik. Misalnya pada bunga manggis atau disebut juga dengan Garcina mangostana L. Nah, yang kedua yaitu kerucut. Kerucut hingga putik yang berbeda di tengah duduknya paling tinggi. Juga di sini duduknya bakal buah dikatakan menumpang atau superus. Nah, yang ketiga yaitu berbentuk cawan. Nah, daun-daun kelopak dan tajuk bunga duduknya seakan-akan pada tepi bangunan seperti cawan tadi. Sedangkan putik di tengah pada bagian dasar bunga yang lebih rendah letaknya daripada tempat duduknya kelopak dan tajuk bunga. Nah, selanjutnya yaitu berbentuk mangkuk. Dalam hal ini, tajuk bunga dan kelopak lebih tinggi letaknya dari putik. Bakal buahnya terletak di bagian dasar bunga yang legok dan sebagian bakal buah berlekatan dengan pinggir dasar bunga. Nah, teman-teman dapat melihatnya pada gambar yang saya beri. Nah, selanjutnya yaitu tentang sifat bunga dapat dibedakan dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu hipogin atau disebut juga dengan hipogynous, yaitu jika hiasan bunga tertanam pada bagian dasar bunga yang lebih rendah daripada tempat duduknya putik. Misalnya bunga lohar atau disebut juga dengan Cassia siamea LMK. Yang kedua yaitu perigin atau disebut juga dengan peridenus, yaitu jika letak hiasan bunga sama tinggi atau sedikit lebih daripada duduknya putik, seperti pada dasar bunga yang berbentuk cawan. Nah, yang ketiga yaitu epigin atau disebut juga dengan epigenus,
Misalnya pada dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala dengan bakal buah yang tenggelam, sehingga seringkali seakan-akan hiasan bunga duduk di bagian atas bakal buah. Nah, cukup sekian video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia Delsi sebagai dosen pengampu. Seterusnya, teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Nah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.